Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabat tani, dalam kita bercocok tanam, berbudidaya, selalu tetap beri yang terbaik, dan semoga kita di sini dapat saling silaturahmi, berbagi informasi seputar pertanian. Oke sahabat tani garden di mana saja berada, tak lupa saya ingin ucapkan terima kasih pada para petani muda, petani senior, master semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang perlakuan daripada pohon yang ada di depan saya ini, yaitu ini adalah pohon alpukat. Ini pohon alpukat yang saya tanam dari biji, kemudian saya sambungkan dengan varietas kendil. Ini dengan varietas kendil, kemudian ini usianya sudah sekitar 1,5 tahun. Saya masih tanam di dalam pot. Dalam penanaman ini sendiri tentunya ada beberapa tahap. Jadi pas saat penanaman, kemudian di polybag, penanaman di polybag, kemudian saya sambungkan dengan sambung pucuk entres kendil tadi. Itu mengalami 3 fase penggantian polybag, maksud saya wadahnya ya, tempat ini. Jadi kalau saya tanam itu pertama dari polybag seperti ini, kemudian setelah batangnya besar dan memang perlu dipindahkan, itu saya di sini mengacu pada penggantian kepada polybag yang seperti ini. Sahabat pun bisa melakukannya, misalkan beli bibit dari penangkaran atau dari tempat pembibitan itu di polybag. Nah, sebaiknya lakukanlah perlakuan terhadap pohon yang kita beli tadi. Caranya bagaimana? Mudah. Pas saat kita beli dari tempat pembibitan, kemudian kita setelah kita pilih jenis varian yang memang benar bagus dan informasinya akurat dari penjual, maka perlakuannya adalah kita setelah di tempat, di lokasi, kita jangan disimpan di tempat yang panas, tapi kita teduhkan 1 hari atau 2 hari. Nah, bagaimana untuk penggantian polybag? Bisa langsung lihat kalau memang pas di dalam pembelian tadi, pembibitannya, potnya sebesar ini, maka ini perlu diganti seperti ini. Ini perlunya kita mengganti media tempat dari pohon ini seperti ini. Nah, ini nanti akan dilakukan penggantian kembali, penggantian daripada pot ini dari ukuran yang ini ukurannya 20, kita naik ke 30 misalkan, atau 35. Kalau sahabat tidak mau ganti, jadi artinya ingin sekaligus, bisa lakukan saja ke polybag yang lebih besar. Misalkan polybagnya lebih besar dari misal ukuran 40 atau 45 seperti ini. Inilah informasi pertama. Jadi dalam penanaman setiap pohon, jika sahabat sudah membeli, itu lakukanlah penggantian media. Kemudian dari media wadah, kemudian
pemberian kompos tentunya yang sudah matang itu akan lebih mudah. Bagaimana untuk medianya? Itu sangat simpel. Nah, seperti contoh ini, saya lakukan perbandingan tanah 1 sekam 1 sama kohe kambing 1. Jadi satu-satu aja dulu. Itu lakukanlah itu agar proses daripada pertumbuhan pohon yang kita tanam itu akan cepat pertumbuhannya. Dan untuk penanaman di lahan pun itu sama, cuman perbedaannya memang lebih cepat di perawatannya lebih mudah di lahan. Karena apa? Tidak memakan biaya yang banyak, waktu juga singkat, penyiraman juga sangat simpel, mudah, tidak memerlukan penyiraman kalau di lahan. Beda dengan yang di pot ini. Hari ini saya akan menginformasikan tentang inilah alpukat yang saya sudah tanam dari biji, kemudian saya sambung. Sekarang saya akan melakukan pemberian pupuk. Cuman pupuk yang saya berikan itu bukan pupuk anorganik atau bukan pupuk kimia, sahabat. Kenapa bukan pupuk kimia? Ini awalnya pas itu kemarinnya sudah dikasih itu NPK, terus pupuk NPK 1616 dan pupuk kalsium KCL. Nah, saat ini karena sudah usia dan jarak pemberian pupuknya sudah 3 bulan, ini saya sedang akan lakukan pemberian pupuk yang sangat unik, simple. Ini pupuk saya bikin dari ini belah pupuknya. Ini pupuknya. Pupuk ini adalah pupuk bikinan saya sendiri, sahabat. Ini semoga bermanfaat aja. Komposisinya apa aja? Ini adalah sisa-sisa dari sampah-sampah yang terbuang ya. Jadi saya membuat pupuk kompos ini khusus untuk ke fase generatif gitu. Apa aja komposisinya untuk fase generatif itu, bahan-bahannya? Saya di sini dapatkan telur, cangkang telur ayam, kemudian kulit pisang yang udah matang, kemudian rumput daun dari bambu dan tanah dari bambu saya campurkan di sini. Kemudian nasi basi juga saya campurkan di sini. Kemudian bawang bekas irisan-irisan saya campurkan di sini. Sehingga setelah 1 bulan saya lakukan proses fermentasi, didiamkan, ini sangat bagus untuk diaplikasikan ke pohon yang akan kita tanam. Nah, ini saya di sini selain mempunyai pupuk alam organik yang saya bikin tadi dari bahan-bahan sampah yang terbuang, di mana itu sangat berpengaruh, kandungannya sangat tinggi sekali untuk tanaman yang akan kita rawat dan kita kembangkan. Nah, ini baiklah. Pengaplikasian pupuk itu sendiri saya sistemnya dengan dicampur dengan air. Nah, ini sahabat, saya campurkan dengan air pupuk ini karena ini pupuk alam. Nah, saya campurkan dengan air, kemudian aduk-aduk. Nah, ini untuk apa? Agar biar cepat terserap, sahabat. Ini mudah cepat terserap. Kita aplikasikan kepada tanaman kita. Bisa 2 gelas atau 1 gelas sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sahabat,
saya aplikasikan pupuk untuk generatif ini pada pohon ini, alpukat ini, karena ini sedang daun tua, artinya saya sedang lakukan untuk belajar berbuah. Kemarin sudah belajar berbuah, tapi memang satu kali itu rontok, gugur, ya itu sudah menandakan bahwa alpukat yang saya ambil dari indukannya itu sudah menampakkan baktinya. Dan seperti itu, ini sudah. Kemudian setelah saya juga sebelum ini pemupukan, ini saya lakukan supaya dahan-dahan ini cepat besar dan pruning dilakukan agar si alpukat ini cepat berbuah di dalam pot. Inilah informasi dari saya sebagai petani yang belajar dari YouTube dan dari master semuanya. Pada awal 2018 saya mempelajari tentang pertanian, dan saya buktikan saya ingin mempunyai sebuah koleksi. Nah, ini apa saja yang saya pelajari itu tentang tata cara dari budidaya pohon-pohon tabulam pot, kemudian pembuatan pupuk organik, kemudian mengenal tentang pupuk kimia. Itulah dasar-dasar daripada kita untuk mengenal pertanian, supaya makin kita bisa paham ke depannya. Karena dalam bertani kita harus mempunyai kunci-kunci untuk bisa sukses atau berhasil dalam mengembangkan pertanian itu sendiri. Itu saja, salam dari saya. Tetap semangat dan sehat selalu. Semoga dapat menginspirasi buat semuanya, kawan, sedulur, AB. Salam dari Bogor, tani, sahabat tani. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabat tani, dalam kita bercocok tanam, berbudidaya, selalu tetap beri yang terbaik, dan semoga kita di sini dapat saling silaturahmi, berbagi informasi seputar pertanian. Oke sahabat tani garden di mana saja berada, tak lupa saya ingin ucapkan terima kasih pada para petani muda, petani senior, master semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang perlakuan daripada pohon yang ada di depan saya ini, yaitu ini adalah pohon alpukat. Ini pohon alpukat yang saya tanam dari biji, kemudian saya sambungkan dengan varietas kendil. Ini dengan varietas kendil, kemudian ini usianya sudah sekitar 1,5 tahun. Saya masih tanam di dalam pot.
dalam penanaman ini sendiri tentunya ada beberapa tahap. Jadi pas saat penanaman, kemudian di polybag, penanaman di polybag, kemudian saya sambungkan dengan sambung pucuk entres kendil tadi, itu mengalami 3 fase penggantian polybag, maksud saya wadahnya ya, tempat ini. Jadi kalau saya tanam itu pertama dari polybag seperti ini, kemudian setelah batangnya besar dan memang perlu dipindahkan, itu saya di sini mengacu pada penggantian kepada polybag yang seperti ini. Sahabat pun bisa melakukannya, misalkan beli bibit dari penangkaran atau dari tempat pembibitan itu di polybag. Nah, sebaiknya lakukanlah perlakuan terhadap pohon yang kita beli tadi. Caranya bagaimana? Mudah. Pas saat kita beli dari tempat pembibitan, kemudian kita setelah kita pilih jenis varian yang memang benar bagus dan informasinya akurat dari penjual, maka perlakuannya adalah kita setelah di tempat, di lokasi, kita jangan disimpan di tempat yang panas, tapi kita teduhkan 1 hari atau 2 hari. Nah, bagaimana untuk penggantian polybag? Bisa langsung lihat kalau memang pas di dalam pembelian tadi pembibitannya potnya sebesar ini, maka ini perlu diganti seperti ini. Ini perlunya kita mengganti media tempat dari pohon ini seperti ini. Nah, ini nanti akan dilakukan penggantian kembali, penggantian daripada pot ini dari ukuran yang ini ukurannya 20, kita naik ke 30 misalkan, atau 35. Kalau sahabat tidak mau ganti, jadi artinya ingin sekaligus, bisa lakukan saja ke polybag yang lebih besar. Misalkan polybagnya lebih besar dari misal ukuran 40 atau 45 seperti ini. Inilah informasi pertama. Jadi dalam penanaman setiap pohon, jika sahabat sudah membeli, itu lakukanlah penggantian media, kemudian dari media wadah, kemudian pemberian kompos tentunya yang sudah matang, itu akan lebih mudah. Bagaimana untuk medianya? Itu sangat simpel. Nah, seperti contoh ini, saya lakukan perbandingan tanah 1 sekam 1 sama kohe kambing 1. Jadi 1-1 aja dulu. Itu lakukanlah itu agar proses daripada pertumbuhan pohon yang kita tanam itu akan cepat pertumbuhannya. Dan untuk penanaman di lahan pun itu sama, cuman perbedaannya memang lebih cepat di perawatannya lebih mudah di lahan. Karena apa? Tidak memakan biaya yang banyak, waktu juga singkat, penyiraman juga sangat simpel, mudah, tidak memerlukan penyiraman kalau di lahan. Beda dengan yang di pot ini. Hari ini saya akan menginformasikan tentang inilah alpukat yang saya sudah tanam dari biji, kemudian saya sambung. Sekarang saya akan melakukan pemberian pupuk. Cuman pupuk yang saya berikan itu bukan pupuk anorganik,
atau bukan pupuk kimia, sahabat. Kenapa bukan pupuk kimia? Ini sebenarnya awalnya pas itu kemarinnya sudah dikasih itu NPK, terus pupuk NPK 1616 dan pupuk kalsium KCL. Nah, saat ini karena sudah usia dan jarak pemberian pupuknya sudah 3 bulan, ini saya akan lakukan pemberian pupuk yang sangat unik, simple. Ini pupuk saya bikin dari ini belah pupuknya. Ini pupuknya. Pupuk ini adalah pupuk bikinan saya sendiri, sahabat. Ini semoga bermanfaat aja. Komposisinya apa aja? Ini adalah sisa-sisa dari sampah-sampah yang terbuang ya. Jadi saya membuat pupuk kompos ini khusus untuk ke fase generatif gitu. Apa aja komposisinya untuk fase generatif itu, bahan-bahannya? Saya di sini dapatkan telur, cangkang telur ayam, kemudian kulit pisang yang udah matang, kemudian daun dari bambu dan tanah dari bambu saya campurkan di sini. Kemudian nasi basi juga saya campurkan di sini. Kemudian bawang bekas irisan-irisan saya campurkan di sini. Sehingga setelah 1 bulan saya lakukan proses fermentasi, didiamkan, ini sangat bagus untuk diaplikasikan ke pohon yang akan kita tanam. Nah, ini saya di sini selain mempunyai pupuk alam organik yang saya bikin tadi dari bahan-bahan sampah yang terbuang, di mana itu sangat berpengaruh, kandungannya sangat tinggi sekali untuk tanaman yang akan kita rawat, akan kita kembangkan. Nah, ini baiklah. Pengaplikasian pupuk itu sendiri saya sistemnya dengan dicampur dengan air. Nah, ini sahabat, saya campurkan dengan air pupuk ini karena ini pupuk alam. Nah, saya campurkan dengan air, kemudian aduk-aduk. Nah, ini untuk apa? Agar biar cepat terserap, sahabat. Ini mudah cepat terserap. Kita aplikasikan kepada tanaman kita. Bisa 2 gelas atau 1 gelas sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sahabat, saya aplikasikan pupuk untuk generatif ini pada pohon ini, alpukat ini, karena ini sedang daun tua, artinya saya sedang lakukan untuk belajar berbuah. Kemarin sudah belajar berbuah, tapi memang 1 kali itu rontok, gugur. Ya, itu sudah menandakan bahwa alpukat yang saya ambil dari indukannya itu sudah menampakkan baktinya. Dan seperti itu. Ini sudah. Kemudian setelah saya juga sebelum ini pemupukan, ini saya lakukan supaya dahan-dahan ini cepat besar dan pruning dilakukan agar si alpukat ini cepat berbuah di dalam pot. Inilah informasi dari saya sebagai petani yang belajar dari YouTube dan dari master semuanya. Berawal 2018 saya mempelajari tentang pertanian dan saya buktikan, saya
ingin mempunyai sebuah koleksi. Nah, ini apa saja yang saya pelajari itu tentang tata cara dari budidaya pohon-pohon tabulam pot, kemudian pembuatan pupuk organik, kemudian mengenal tentang pupuk kimia. Itulah dasar-dasar daripada kita untuk mengenal pertanian, supaya makin kita bisa paham ke depannya. Karena dalam bertani kita harus mempunyai kunci-kunci untuk bisa sukses atau berhasil dalam mengembangkan pertanian itu sendiri. Itu saja, salam dari saya. Tetap semangat dan sehat selalu. Semoga dapat menginspirasi buat semuanya, kawan, sedulur, KB. Salam dari Bogor, Tani, sahabat tani. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.